Salam sejahtera, mari kita akan renungkan firman Tuhan. Kita akan buka dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami, di mana kami terus berjuang dalam kehidupan ini untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Setiap pribadi kami, setiap individu, setiap orang percaya, kami rindu untuk menjadi seperti Tuhan yang Tuhan kehendaki. Bicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami dalam segala situasi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak sedang membuat suatu impian, suatu ide semata-mata. Ketika dia berkata bahwa saudara bisa berbuah banyak. Bahwa saudara akan menghasilkan buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa ini bukan sekedar suatu metafor, suatu gambaran, suatu keinginan semata-mata. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus memang mengkehendaki dan ingin itu terjadi. Dia intentionally, dia secara sungguh-sungguh melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada orang percaya, pada murid-muridnya. Bahwa mereka menjadi begitu luar biasa, bisa menjadi produktif. Dia katakan kamu akan berbuah. Jadi artinya di sini kita bicara soal buah. Seperti Yesus katakan aku adalah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya dan kamu pasti berbuah. Apa yang dimaksud dengan buah di sini? Saya rasa secara umum kita lihat buah yang dimaksud adalah suatu kehidupan yang luar biasa, yang produktif, kehidupan yang baik. A good life. Suatu hidup yang baik. Setiap orang percaya, setiap murid-murid Tuhan bisa mengalami dan menikmati hidup yang baik. Suatu kehidupan yang bisa menjadi terang, menjadi garam buat sesamanya. Suatu kehidupan yang menarik bagi banyak orang. Bahkan juga sekalian, dalam hal ini buah itu juga bisa berarti karakter, bisa berarti juga tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang baik yang keluar daripada murid-murid, daripada pengikut Tuhan. Buah yang baik juga bisa berarti di sini adalah suatu kehidupan yang memiliki arti kekal. Sesuatu yang bukan cuma berhubungan dengan yang sementara, tetapi berhubungan dengan sesuatu yang kekal yang pada akhirnya akan memuliakan Tuhan. Jadi bagaimanapun definisinya, saya rasa kita bisa tahu bahwa buah yang baik adalah sesuatu yang produktif, sesuatu yang memberkati, sesuatu yang indah. Dan Tuhan Yesus percaya bahwa saudara bisa menunjukkan itu. Bukan lagi sebagai suatu option, suatu pilihan. Boleh iya atau tidak. Tapi kalau kita baca firman Tuhan di Yohanes 15 ini, kita lihat bahwa Yesus secara intentional, secara sengaja, yakin dan tahu bahwa murid-muridnya, setiap orang percaya bisa sampai kepada level tadi. Kehidupan yang produktif, kehidupan yang berbuah-buah, kehidupan yang baik dan memuliakan Tuhan. Jadi ini adalah satu keniscayaan. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita tawar lagi. Itu harus terjadi, itu harus diusahakan terjadi. Dan itu bisa terjadi dan pasti terjadi di dalam hidup orang percaya. Menghasilkan buah-buah lebat. Yang pada akhirnya ketika kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini, orang-orang akan menikmati, orang-orang akan mengatakan ada buah-buah kehidupan yang baik pada orang ini. Dan Tuhan akan dimuliakan dalam semuanya. Nah dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat, Tuhan Yesus bicara
Buah yang baik itu, buah yang lebat itu akan terjadi berhubungan dengan connection. Berhubungan dengan hubungan antara Tuhan dengan saudara. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Bagaimana antara pokok anggur dengan ranting-ranting ini bisa memiliki connection? Di situ dibicarakan tentang kata remain in me. Tinggallah di dalam aku, menetaplah di dalam aku. Ini bicara bukan cuma tentang posisi, suatu tempat, suatu lokalisasinya di situ. Bukan. Tetapi bicara soal apa? Bicara soal connection. Ada hubungan yang bagus, ada hubungan yang produktif. Bahkan ada deep connection. Hubungan yang sangat dalam antara pokok anggur Tuhan dengan orang percaya, saudara-saudara, murid-muridnya yang adalah ranting-rantingnya. Tuhan bicara di sini bahwa deep connection itu, hubungan yang dalam dan dekat itu menjadi sangat amat penting. Maka itu sebabnya kita lihat di dalam ayat yang kelima, satu klaim yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia katakan, dan aku di dalam dia. Maka dikatakan baru dia akan menghasilkan buah. Berbuah banyak dikatakan. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa bukan? Kalau tinggal di dalam dia, ada deep connection dengan dia, semakin dalam koneksi itu, semakin dikatakan terjamin bahwa ada buah-buah lebat dihasilkan. Sebaliknya, kalau itu tidak terjadi, tidak ada connection yang terjadi, maka dikatakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa berdagang, tidak bisa bekerja? Bukan. Artinya tidak punya nilai kekal yang bisa dihasilkan. Tidak ada urapan kalau dikatakan biasa seperti itu. Pelayanannya tidak ada urapan. Itu hanya sekedar ada. Tetapi tidak punya nilai kekal, tidak punya nilai-nilai yang rohani, tidak punya nilai-nilai yang ajaib dan luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa deep connection ini menjadi kunci daripada semuanya. Dan orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti akan mengalami kehidupan yang diubahkan. Dan dia akan sesuai dan lebih sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Maka deep connection ini, hubungan yang dalam ini menjadi satu hal yang kita harus kejar. Tuhan Yesus bicara di sini bahwa ada satu sistem antara pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Suatu kesatuan. Suatu sistem yang kalau itu berjalan dengan baik dikatakan. Ada aliran kuasa, aliran nutrisi yang dari Tuhan. Itu akan mengalir dari pokok anggur kepada ranting-rantingnya. Dan pada saatnya otomatis buah itu akan dikeluarkan. Dengan kata lain inilah kuncinya sebenarnya. Apakah sistem atau komunikasi antara pokok anggur dengan ranting itu terjalin dengan baik apa tidak? Atau dengan kata lain apakah saudara memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan? Karena semakin dalam hubungan itu, semakin sehat hubungan itu, semakin sistemnya jalan antara Tuhan dengan kita. Maka energi kuasa Tuhan mengalir di dalam kita. Semakin bagus koneksi itu, semakin dijamin buah itu akan hasilnya keluar. Dan buah itu dikatakan lebat, buah itu akan besar, bagus dan dinikmati banyak orang. Jadi kuncinya daripada sebuah keberhasilan menghasilkan buah-buah itu kuncinya di sini. Di dalam deep connection. Dan tentu saja kita akan beruntung. Sebagai ranting-ranting yang ditempatkan di sana, kita akan memenuhi tujuan kita. Oleh karena Tuhan Yesus katakan, kalau ranting itu tidak menghasilkan, dia kering. Apa kata Tuhan Yesus di sini? Lebih baik dia dibuang saja. Dia dipotong dan dibuang, dijadikan kayu bakar. Orang tidak akan menggunakan orang ini. Orang tidak akan memanfaatkan orang ini. Kan tidak ada gunanya, cuma satu gunanya. Ya dia jadi kayu bakar saja. Dia akan ditinggalkan. Oleh karena apa? Dia tidak bisa lagi menghasilkan buah. Potensi untuk menghasilkan buahnya sudah terpotong ketika dia tidak memiliki lagi koneksi dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan adalah suatu hal yang mutlak. Kedalaman hubungan itu menjadi sangat mutlak. Oleh karena Yesus berkata, Anda dan saya akan menjadi ranting yang kering yang akan dibuang. Oleh karena tidak ada gunanya lagi. Sebaliknya kalau ranting itu menjadi ranting yang menetap di sana dan memiliki deep connection, maka dikatakan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Oleh karena kemuliaan Allah dinyatakan bukan cuma keberadaan ranting-ranting itu sendiri. Tetapi kan di nanti itu buahnya, hasilnya itu. Jadi the end itu penting
Ujungnya itu penting. Jadi apa? Apakah menghasilkan buah yang bagus atau buah yang rontok di tengah jalan? Buah yang lebat atau buah yang cuma carang, cuma sedikit saja? Buah yang besar-besar dan manis bisa dinikmati atau buah yang gugur di tengah jalan? Waktu saya kecil, saya tinggal di satu rumah yang ada kebun. Dan di situ juga ada kebun, ada satu pohon duren di situ. Dari kecil tuh saya suka mengamati duren ini suka keluar buahnya. Dan tapi selalu terjadi begini, ketika buahnya itu muncul, itu selalu kemudian rontok. Entah kenapa, mungkin karena tidak ada treatment yang baik. Tetapi yang jelas tidak pernah bisa dinikmati. Seringkali ketika musimnya keluar buah itu, saya menanti dia bisa menjadi besar. Ternyata enggak pernah menjadi besar. Enggak pernah. Saya rasa hidup kita seperti itu mungkin. Hidup yang kelihatannya ada buahnya kecil tetapi rontok di tengah jalan. Tidak bisa dinikmati, dibuang, membusuk. Oleh karena tidak ada hasilnya di dalam hidup seseorang itu. Maka deep connection dengan Tuhan itu akan memastikan saudara akan mengalami kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan. Dan memastikan bahwa ada buah-buah yang baik, yang indah yang dirasakan orang. Mari kita pikirkan diri kita seperti ini. Apakah kita sudah menghasilkan? Apakah dalam hidup kita sampai hari ini, dengan waktu yang Tuhan berikan, sudah ada hasil yang orang bisa lihat, yang orang bisa nikmati. Dan kerajaan Tuhan akan diuntungkan juga oleh karena kehadiran saudara. Kasih Tuhan dalam hal ini sebenarnya mungkin kita bertanya. Bagian yang kedua, bagaimana itu bisa terjadi? Saya rasa kalau kita balik di dalam teks firman Tuhan ini, itu bisa terjadi karena beberapa alasan. Itu bisa terjadi oleh karena sebenarnya ada jaminan Tuhan sendiri. Bahwa berbuah itu, menjadi ranting yang berbuah itu bukan option kita sekali lagi. Itu adalah tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Itu adalah God's purpose. Tuhan punya tujuan. Dia adalah pokok anggur yang ingin ada ranting yang akhirnya berbuah. Jadi itu tujuan Tuhan. Kalau saudara pada akhirnya bisa berbuah itu oleh karena kerinduan Tuhan dan willingness, kemauan Tuhan, kerelaan Tuhan untuk tinggal di dalam kita, untuk membuat kita tinggal di dalam Dia. Itu sebabnya di sini ada undangan, ada invitation. Kamu harus tinggal di dalam aku. Kamu sebagai ranting harus menetap di dalam aku. Jadi sepanjang kita lihat di sini ini adalah kerelaan Tuhan. Tuhan rela dan ingin untuk menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Bukan cuma sementara tetapi menetap. Sesuatu yang terus menerus, yang continuous. Dan di sini kita lihat ada kooperasi, ada cooperation antara Tuhan dengan kita, antara pokoknya dengan ranting-rantingnya. Dan di sini sekali lagi adalah anugerah saudara. Bahwa kemudian Tuhan rela saya dan saudara diangkat menjadi ranting-rantingnya, dipelihara dan kemudian bisa menghasilkan buah-buah. Jadi kalau kita bisa melihat ini adalah satu anugerah. Bahwa hidup saudara dalam dunia singkat ini adalah sesuatu yang sifatnya itu anugerah. Dalam hidup yang singkat ini kita anak-anak Tuhan orang percaya diberikan keleluasaan untuk bisa menghasilkan bersama dengan Dia. Suatu anugerah kita hidupnya dipakai oleh Tuhan. Karena ada banyak hidup di luar sana yang tidak ada artinya. Dia hidup buat orang-orang yang hidup hanya untuk diri sendiri dan lalu selesai. Dia mungkin memiliki sebagian hal dalam dunia yang sementara ini. Tetapi tidak punya nilai kekal dalam hidupnya. Dia tidak punya sesuatu ketika dia meninggalkan dunia ini. Sebaliknya karena anugerah Tuhan kerelaannya. Kita ditempatkan di dalam Dia supaya kita berbuah kekal untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal lain adalah ini adalah bisa terjadi oleh karena sebenarnya Tuhan itu ingin saudara itu mengizinkan Dia untuk menguasai kita. Ranting itu bukan pokok. Pokok itu bukan ranting. Sehingga sebenarnya keberadaan ranting itu baru akan berarti ketika dia menetap di dalam pokok itu dan mengizinkan pokok itu mengalirkan nutrisi, mengalirkan hal-hal yang baik kepada ranting itu. Artinya ketika ranting itu tidak punya koneksi, terputus juga kehidupannya, terputus juga nutrisinya, terputus juga segala hal yang baik. Dan ujung-ujungnya, di ujung sana tidak ada buah dihasilkan.
Daun-daun menjadi kering, bunganya gugur, atau buah yang kecil hanya sebentar saja. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan. Mengapa menjadi sangat penting saudara mengizinkan, membiarkan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak selalu memaksa, itu yang kita tahu. Dia punya kuasa untuk memaksa. Tetapi kebanyakan, most likely, dia itu seringkali membiarkan, mengizinkan kita untuk mengizinkan Tuhan dalam hidup kita sendiri. Saya ingat Wahyu 3:20. Tuhan Yesus berkata, aku berdiri di luar, di pintu. Dan mengetok. Barang siapa membuka pintu itu. Barang siapa membuka pintu itu. Artinya dia bisa saja dengan kuasanya mendobrak pintu itu. Memaksa untuk bisa masuk. Tetapi dia tidak berkata begitu. Barang siapa membuka pintu itu. Jadi kita, saya dan saudara, yang harus ke pintu itu dan membuka pintu itu dan mengizinkan dia. Bukan menjadi tamu dalam hidup kita. Tetapi menjadi tuan atas hidup saya dan saudara. Ranting yang mengizinkan dan membiarkan proses itu terjadi. Menjadi ranting yang sehat. Dan yang ketiga, selanjutnya maksud saya, adalah kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu melayakkan kita untuk itu. Kita itu tidak punya arti pada diri kita sendiri. Siapa ke kita? Ranting itu tidak ada artinya pada dirinya sendiri. Kalau dia terlepas dari koneksinya dengan pokok itu, dia mengering dan dia dibiarkan dan dibakar orang. Tidak ada artinya pada dirinya sendiri. Maka kita suka tahu ada orang yang mengatakan, saya tidak mungkin berbuah Pak. Saya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Oh siapa saya ini? Saya ini bukan orang terkenal, saya ini bukan orang hebat, saya ini orang biasa saja. Mungkin ada yang berkata saya ini orang gagal, banyak kali kegagalan dalam hidup saya. Tapi sekali kasih Tuhan, mari lihat satu perspektif di sini bahwa ketika Tuhan berkata kamu adalah ranting-rantingku. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingku. Ini adalah suatu penghargaan Tuhan. Tuhan tahu sejauh mana saudara tidak berharganya. Pasti tahu. Tetapi dia memberikan kesan saudara kesempatan. Kemungkinan untuk berbuat sesuatu dalam hidup yang singkat ini. Itu sebabnya ketika dikatakan kamu adalah ranting-rantingku. Dan tidak dikatakan di sini kamu akan menjadi ranting-rantingku. Dia katakan you are my branches. Kamu adalah ranting-rantingku. Ini adalah anugerah Tuhan membawa saudara untuk mengerti. Dia mengangkat kita. Kita tidak layak tapi dia mengangkat kita. Kita tidak pernah layak sebenarnya. Tetapi kita dilayakkan. Saya teringat kepada anak yang bungsu dalam cerita tentang anak yang hilang. Apa yang terjadi dengan si bungsu? Si bungsu pergi meninggalkan orang tuanya, ayahnya, rumahnya. Dan dia berfoya-foya, dia hidup kacau. Dan setelah segala sesuatu menjadi sangat kacau, sengsara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia merasa tidak layak. Dan dia berkata, aku betapa sengsaranya di sini. Mau makan makanan babi aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tidak diberikan makanan babi saja yang najis menurut orang Yahudi. Aku tidak bisa. Maka dia berpikir menyelamatkan diri. At the end, dia pergi bertemu dengan bapaknya. Dan waktu dia bertemu dengan bapaknya, apa yang terjadi? Dia merasa tidak layak. Dan dia berkata, kalaupun aku boleh kerja saja, harian saja, aku bisa makan saja udah bagus. Karena aku sudah kehilangan hakku, kehilangan keistimewaanku, kehilangan segala-galanya. Tapi sudah tahu apa yang terjadi ketika dia balik? Itu tidak terjadi seperti yang dia pikirkan. Bapaknya, ayahnya sudah menanti dia untuk balik. Dan kemudian diberikan cincin, diberikan jubah, diberikan segala yang baik, diberikan pesta, dipeluk. Dan di situ kita lihat gambarannya. Bapak itu adalah melambangkan tentu Tuhan di sini. Kepada orang-orang yang merasa tidak layak, dia akan berkata, aku layakkan. Kamu kotor, kamu bau, kamu memang kacau. Kau sudah mengkacaukan hidupmu sendiri. Tetapi kata Tuhan, aku melayakkan kamu. Ketika saya sudah menjadi ranting-ranting dari Tuhan, mungkin kita merasa Tuhan kalau aku ditaruh di sana. Menjadi ranting-ranting dalam pokok anggur yang engkau sendiri. Saya ini gak pantas.
Memang tidak pantas sekali lagi. Tetapi kita dilayakan. Kita diundang. Itu sebabnya jangan ada di antara kita yang kemudian merasa begini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Keliru. Setiap saudara bisa berbuat sesuatu dalam hidup ini. Saudara bisa menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan. Saudara bisa menggunakan sisa kehidupan yang Tuhan masih beri. Sisa tenaga. Sisa potensi yang masih ada. Sisa kesempatan dan Tuhan akan berikan ketika saudara setia. Dan dia berkata, barang siapa setia kepada perkara yang kecil, sekalipun mungkin sudah limitasinya luar biasa, sudah sangat terbatas, tetapi Tuhan bisa mengubah itu dalam hidup saudara. Itu sebabnya mulailah hari ini. Bagian yang ketiga adalah, kalau saudara sudah mengalami connection dengan Tuhan, deep connection, saudara mengatakan saya mau lebih lagi sekarang. Saya sudah merasa, saya sudah sebagai ranting-ranting, saya sudah mulai cukup berbuah. Sudah mulai ada hasil dalam hidup saya. Tetapi saya ingin lebih lagi dan lebih lagi mengalami dia. Connection dengan Tuhan, deep connection, a deeper connection. Lebih dalam lagi, supaya lebih banyak berbuah. Saya membaca satu artikel yang menurut saya cukup menarik. Dikatakan bahwa sebenarnya di dalam hubungan kita dengan Tuhan, masing-masing saudara itu sebenarnya punya keunikan. Keunikan yang mungkin secara natural itu sudah diberikan Tuhan kepada saudara. Dikatakan ada 8 macam orang. 8 macam orang yang di dalam hubungan dengan Tuhan itu ada aspek yang lebih utama atau yang lebih dominan di dalam orang itu. Dan itu mungkin baik untuk saudara memperhatikan, memfokuskan ke sana. Bukan berarti yang lain tidak. Tetapi fokus-fokus ini akan mungkin menolong kita. Digambarkan ada 8 katanya, 8 macam orang. Pertama adalah naturalis. Orang-orang yang akan merasakan kehadiran Tuhan itu lebih banyak pada ketika dia ada di luar, di alam. Ketika dia melihat gunung, lembah, sungai, hutan, ketika dia engage dengan alam ini. Dan dia lebih sensitif kepada kehadiran Tuhan di dalam alam ini, di dalam realitas kehidupan di alam ini. Orang-orang yang memang lebih bersifat seperti itu. Orang-orang yang akan mengagumi Tuhan di dalam alam, kehadiran Tuhan di alam. Karena ini adalah satu anugerah umum bukan? Bahwa alam memberikan kepada saudara alam dan kehidupan. Dan ada orang-orang yang ketika dia di alam, dia merasakan kehadiran Tuhan. Beauty, keindahan, keagungan, kuasa, keluar biasaan Tuhan. Ada orang seperti ini. Dan itu mungkin dianjurkan saudara bisa juga keluar, out dari kehidupan saudara yang hanya mungkin di rumah, di apartemen. Keluar untuk bisa melihat segala sesuatu, bahkan melihat rumput yang didandani Tuhan. Melihat bunga bakung di ladang, kata Tuhan Yesus. Di situ kita belajar sesuatu bahwa Tuhan mendandani rumput, mendandani bunga bakung itu lebih indah. Bahkan lebih indah daripada bajunya Salomo, Raja Salomo itu. Jadi ada orang-orang yang pertama seperti ini. Ada yang kedua adalah orang-orang yang memang memiliki satu sense tentang ekspresi. Kalau saudara mempelajari tentang lukisan, mungkin contohnya adalah orang-orang yang sangat tertarik kepada ekspresionisme. Melihat sesuatu ekspresi dari kenyataan yang ada. Ada orang-orang seperti itu. Dia sangat sense sekali, sangat bisa mengagumi akan sesuatu yang mengagumkan bagi dia. Dia melihat karya-karya Tuhan. Dalam hidup manusia, di dalam hidup di masyarakat, di dalam segala kejadian dia sangat tertarik dan melihat Tuhan bekerja hadir secara khusus di dalam hal-hal tertentu, di dalam momen-momen tertentu, di dalam ekspresi-ekspresi kehidupan ini. Orang yang ketiga mungkin. Yang ketiga adalah orang-orang tradisionalis katanya. Orang-orang yang sangat tertarik kepada yang sifatnya ritual dan simbolisme. Ada orang-orang yang menikmati kehadiran simbol di dalam hidupnya. Dan dia merasa ketika di gereja, dalam kesenyapan, ada simbol salib, ada simbol ini itu, ada simbol Alkitab, ada simbol macam-macam, mimbar. Di situ dia mulai merasa liturgi, dan dia merasa lebih engage dengan itu. Dan ada orang-orang seperti ini, orang-orang tradisionalis yang menemukan akan kedekatannya di dalam hidup, kedekatan kepada the presence of God di dalam yang sifatnya ritual dan simbol itu. Mungkin kita bisa mendalami itu. Yang keempat adalah orang-orang yang asketik. Orang-orang asketik yang sebenarnya lebih suka kepada yang disebut dengan solitude dan juga simplicity. Orang-orang yang mengkhususkan diri dan memang menikmati kehidupan dengan cara begitu.
Itu sebabnya kita lihat dalam sejarah gereja, sejarah kekristenan, kita melihat ada orang-orang memang seperti itu. Dia lebih suka berhubungan dengan Tuhan, mengalami connection Tuhan dengan Tuhan di dalam kesendiriannya. Kesendirian bukan kesepian ya, kesendirian yang disengaja. Dia datang bersekutu dengan Tuhan di dalam solitude, di dalam kesederhanaan, dan dia merasakan kehadiran Tuhan. Dan kita bersyukur gereja kita, Geo Kim Tong punya SF Center, kita punya rumah doa Bethel. Saudara bisa pergi ke sana dan mengkhususkan, ada program-program dibikin di dalam Spiritual Formation Center. Saudara bisa menghubungi dan belajar untuk solitude lebih dekat. Keluar dari kesibukan, saudara bisa mendalam bersama dengan Tuhan. Yang kelima adalah orang-orang aktivis. Orang-orang yang menemukan ketika Tuhan bekerja di dalam hidupnya, ketika dia aktif, melayani, dia buat sesuatu. Di dalam mungkin ada pertentangan dialami, dan di situ menemukan kedalaman. Dia melihat Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan yang aktif di dalam dunia ini, di dalam gereja, di luar gereja. Mungkin kita adalah orang seperti itu. Aktivis-aktivis Tuhan yang tidak tahan melihat kekurangan orang, ingin menolong, melihat kemiskinan, ingin berbuat sesuatu, melihat ketidakadilan, ingin juga menyuarakan keadilan, dan seterusnya. Yang keenam adalah mungkin saudara adalah caregiver. Orang-orang yang dikarunia Tuhan kepekaan untuk caring kepada orang lain. Peduli kepada situasi orang lain. Ingin menolong orang-orang yang diberikan Tuhan kemurahan hati sebagai buah rohnya. Dia ingin bukan cuma menyatakan kebaikan, tetapi dia mau menyatakan kemurahan. Bisa menolong, menyatakan belas kasihan kepada orang. Yang ketujuh adalah orang-orang entusias. Orang-orang yang selalu kita butuhkan. Orang-orang yang selalu menggelorakan semangat. Orang-orang seperti ini adalah orang yang menggelorakan semangat. Dan kita butuh orang-orang seperti ini. Ketika segala sesuatu kelihatannya sepi, biasa saja, ordinary. Dan kita membutuhkan orang-orang yang disemangati oleh Roh Kudus. Yang menggerakkan segala sesuatu. Mereka adalah mover. Mereka adalah penggerak-penggerak bagi segala sesuatu. Dan kita butuh orang-orang seperti ini. Cheerleader dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan pelayanan dan iman. Dan yang ke-8, kita butuh orang-orang yang kontemplatif juga. Orang-orang yang di dalam pemikiran itu akan diam dan akan mulai berpikir lebih mendalam daripada orang lain. Membawa kehidupan ini di dalam pergumulan keseharian dengan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur-Mazmur banyak yang seperti ini. Mazmur kontemplatif. Mazmur perenungan. Dan di situ orang-orang seperti ini menemukan yang terdalam. Dan yang terakhir adalah kaum intelektual. Ada orang-orang yang memang sangat suka mempelajari kebenaran Tuhan dengan mind-nya. The life of mind. Kehidupan pikirannya. Seperti Roma pasal 12 berkata, mengasihi Tuhan, memikirkan Tuhan. Dan ada orang-orang yang memang dikarunia Tuhan lebih fokus kepada itu. Menggali kebenaran doktrin, kebenaran firman dengan sangat serius. Mereka akan belajar firman dengan sangat serius, mungkin pergi ke sekolah teologi, ikuti seminar-seminar yang baik. Mereka mengalami ketika mereka menemukan kebenaran, eureka, aku menemukan kebenaran itu. Dan mereka menjadi growing di situ. Jadi paling sedikit ada 9. Paling sedikit ada 9 kategori ini, dan mungkin saudara ada salah satunya di situ, atau mungkin ada 2 bagian dari 9, ada 3 bagian. Dan setiap kita memang berbeda. Tetapi intinya begini, saudara bisa mendekati kehidupan dengan Tuhan, deep connection dengan Tuhan, dengan cara-cara yang memang masing-masing unik. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Tetapi intinya kita tidak boleh malas. Kita harus menyediakan diri kita untuk menggali hidup, kehubungan, persekutuan dengan Tuhan. Sampai satu saatnya saudara akan betul-betul mengalami Tuhan itu betul-betul dalam di dalam kita. Bukan cuma menetap di dalam kita, tapi kita menetap dalam Dia. Tetapi connection itu menjadi dalam. Dan saya rasa itulah yang kita lihat di dalam sepanjang sejarah kekristenan. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Orang-orang yang lebih dari yang lain. Orang-orang yang extraordinary. Orang-orang yang lebih dari mediocre. Bukan orang-orang biasa. Tetapi mereka mengalami itu. Karena itu Tuhan Yesus berjanji. Mereka yang di dalam Dia dan semakin dalam di dalam Dia. Pasti akan berbuah. Mereka akan bertahan di masa-masa sulit. Dan mereka akan berbuah. Mereka akan memuliakan Tuhan.
Kiranya Tuhan akan tolong saya saudara. Mengalami deep connection dengan Tuhan. Mengalami transformasi ini. Hari ini, esok, dan selama-lamanya. Baik pribadi dan setiap anggota keluarga kita. Setiap member anggota gereja kita. Termasuk para simpatisan juga. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu bahwa hari ini kami tahu. Kami ingin betul-betul lebih get connected dengan Tuhan. Kami ingin betul-betul lagi terconnect. Lebih dalam dengan Tuhan. Mengalami Engkau di tengah-tengah kehidupan, hari ke hari di dalam dunia ini. Baik di kota besar, di kota kecil, bahkan di pelosok-pelosok. Di alam ini, Engkau adalah Tuhan yang bersama dengan kami dan kami bersama dengan Tuhan. Kami rindu kami berbuah lebih lagi. Kami lebih produktif lagi buat kemuliaan nama-Mu, buat kehidupan kami, buat pelayanan kami, buat keluarga kami, bahkan buat diri kami sendiri. Oh Tuhan, bebaskan kami dari yang tidak perlu dan tolonglah kami memfokuskan kepada hal-hal indah ini. Untuk kami betul-betul memiliki deep connection, productive connection. Yang pada akhirnya kami tidak akan sesali. Karena kami menghasilkan hal-hal yang baik, yang indah. Yang boleh memuliakan Tuhan dan boleh kami bersama nikmati. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.